atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, ya Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Mari lebih sungguh-sungguh lagi kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku Tuhan, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan.
rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan, Kau yang layak disembah. Haleluya, Yesus Tuhan, Kau yang kami tinggikan, Kau yang kami agungkan. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, Kau sungguh ajaib. Haleluya, kami angkat hati kami Tuhan, kami angkat hati kami untuk memuji menyembah-Mu Yesus, sebab Engkau Allah yang layak kami sembah, Engkau Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Haleluya, 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 Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, oh haleluya, haleluya, Yesus, sungguh ajaib, Kau ajaib bagi hidup kami Tuhan. Kau Allah yang setia Tuhan, Kau Tuhan kami yang benar-benar setia, Engkau yang selalu memelihara kehidupan kami Tuhan. Kekuatan kami. Haleluya, Yesus, Kau Tuhan yang melihat, yang berjauh Tuhan, yang bersadar setia. Haleluya Tuhan, walau tantangan kehidupan keadaan kami masih sulit Tuhan, kami mau tetap setia kepada Tuhan, karena Engkau Allah yang setia kepada kami Tuhan. Maka kami pun mau setia, mau tetap terus mengiring Tuhan, mau tetap terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya, 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 Yesus, syukur bagimu. Engkau Tuhan yang setia, waktu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia, waktu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, amin, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
iman satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan Kau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Haleluya, Tuhan pemulihku. Katakan sekali lagi, Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati. Amin. Tuhan penyembuhku, amin. Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, berikan tepuk tangan. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami terlalu yakin Tuhan, Kau Allah yang jadi sumber kekuatan bagi kami. Kau Allah yang jadi sumber pengharapan bagi kami Tuhan. Kau penyembuh kami, Kau pemulih kehidupan kami Tuhan. Kami terlalu yakin dan percaya Tuhan, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami walau sedetik pun Tuhan. Sampai hari ini Tuhan masih memelihara kehidupan kami. Itu adalah anugerah yang terbesar dalam kehidupan kami Bapa. Memberkati setiap kami Tuhan, memberkati setiap hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu Tuhan. Di rumah kami masing-masing, kami boleh merasakan urapan Roh Kudus yang sama mengalir memenuhi kehidupan kami Bapa. Terpuji termulialah nama-Mu Tuhan. Kami mau tetap terus memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau tetap menyembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran Bapa. Terpuji termulialah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan persembahan kita. Ya, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita mau berdoa. Nanti dengan kasih Kristus kita boleh menyiapkan persembahan kita. Nanti untuk teknisnya seperti yang sama. Nanti akan boleh menghubungi bendahara yaitu Ibu Widi. Mari sebelum kita memberikan persembahan kita mau bersatu di dalam doa. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur pada pagi siang hari ini. Kami mau siapkan Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Mari Tuhan kiranya Kau memberkati persembahan kami Bapa, memberkati setiap usaha pekerjaan yang kami lakukan Tuhan. Apapun yang dikerjakan, yang dilakukan oleh seluruh umat-Mu Tuhan, sisi jemaat-Mu Bapa, kami terlalu yakin dan percaya Kau Allah yang terus memberkati, Kau Allah yang terus mengurapi Bapa. Walau dalam kondisi pandemi saat ini Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan berkat Tuhan secara luar biasa akan memberkati setiap rumah tangga demi rumah tangga Tuhan, setiap pribadi demi pribadi Tuhan. Kau mau berkati kami Tuhan, berkat tidak terhambat bagi kami Tuhan. Kami siap memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus saja yang terus dipuji dipermuliakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan, kita akan mengangkat satu pujian bagi Tuhan, bahwasanya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Bapak Ibu. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita,
Itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita yakin dan percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami yakin ketika Kau berfirman melalui hamba-Mu, maka kami semua boleh diberkati Tuhan. Kami semua boleh dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagi ku, diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya.
Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan begitu, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya. Ya, ya, ya. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih, puji nama Tuhan. Waktu dan tempat selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya yang melayani kebenaran firman. Kami persilahkan. Baik, shalom Bapak Ibu. Semoga suara saya jelas terdengar. Sebelum kita sharing akan firman, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, pada pagi hari ini kami bersyukur karena kami masih bisa merasakan nikmatnya udara di pagi hari, melaksanakan kegiatan ibadah kami dengan sukacita. Walaupun kami dengar di kiri kanan depan belakang kami banyak saudara-saudara kami yang terkena dengan pandemik virus corona ini Tuhan. Tapi kami percaya, oh Tuhan tetap pelihara kami. Tuhan juga tetap pelihara saudara-saudara kami yang saat ini mengalami sakit penyakit, baik itu COVID maupun yang lainnya. Sebentar kami mau membaca firman-Mu Tuhan, biarlah kami dapat mengerti, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Roh Kudus, berbicaralah kepada kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu, sebentar saya mohon izin untuk sharing screen. Salam Pak. Oke. Baik. Saya mohon izin untuk close dulu videonya supaya lebih fokus. Baik Bapak Ibu, hari ini, pagi hari ini, dalam kesempatan yang luar biasa ini saya mau sama-sama belajar tentang bagaimana Yosua yang diberikan tanggung jawab oleh Tuhan membawa bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Tanah Kanaan ini sebenarnya waktu zaman Abraham, Ishak dan Yakub sudah menempati tanah ini. Tetapi pada saat zaman Yakub di mana Yusuf pernah menjadi orang kepercayaan Firaun, bangsa Israel karena ada kelaparan di tanah Kanaan, mereka semua pindah sementara ke Mesir. Dan bersekian ratus tahun kemudian, pada saat Firaun yang baru, Firaun itu bukan nama orang, tetapi nama raja, nama jabatan, seperti di Jogja ini Sri Sultan, itu bukan namanya, tapi jabatannya. Jadi Firaun yang kesekian itu terjadi yang namanya tekanan dalam perbudakan, dan Tuhan memerintahkan Musa untuk membawa bangsa Israel keluar. Nah, ini latar belakangnya. Sampai akhirnya Musa tidak diperbolehkan Tuhan karena melanggar perjanjian dengan Tuhan, yaitu waktu dia marah pada saat bangsa Israel itu kehausan. Sehingga Musa hanya sampai ke sungai Yordan sebelum masuk ke tanah Kanaan. Nah, mungkin kita saat ini sering dengar generasi Yosua,
apa tentang Yosua dan segala macam, bahwa Yosua itu luar biasa di dalam Tuhan. Saya tidak sedang memberikan motivasi atau memberikan bagaimana Yosua itu sekarang dijadikan sebagai ikon lambang generasi Yosua, bukan itu. Tetapi izinkan saya untuk kita sama-sama belajar apa sih yang terjadi dengan Yosua. Jadi kita dari sini kita belajar 3 hal ya dari Yosua ini. Yang pertama, kenapa Yosua dipilih? Dia memiliki karakter integritas yang baik. Itu sudah teruji. Sudah teruji 40 tahun ikut sama Musa. 40 tahun ini bukan waktu yang kecil. Saya pernah bekerja sama orang pernah bekerja sama saya, paling lama itu 7 tahun, paling lama 10 tahun. Itu udah paling lama. Kalau zaman dulu, itu zaman-zaman, orang tua saya pernah dengar cerita, seorang asisten rumah tangga itu, dari gadis sampai udah nenek-nenek, sampai yang diasuhnya itu juga udah jadi bapak-bapak, dia masih ada. Nah, baik kita sama-sama bisa membayangkan Yosua 40 tahun tinggal dengan Musa. Jadi dia udah hafal betul bagaimana karakter Musa, dan sesuatu yang positif dia ambil dari situ. Lalu yang kedua, Yosua memiliki hati seorang murid. Nah, murid di sini adalah bagaimana Yosua betul-betul, kalau mau dilihat lagi latar belakangnya, Yosua ini bukan orang sembarangan sebenarnya. Tapi karena Tuhan pimpin hidupnya untuk betul-betul mau di bawah naungan atau di bawah perlindungan Musa, dia mau diajar oleh Musa. Lalu yang ketiga, Yosua ini memiliki karakter rendah hati. Ya, dia beberapa kali dia mau hampir dilempar batu, dilontar batu, tapi dia mengampuni. Nah, ini luar biasa. Nah, kita sama-sama akan baca di Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Semoga ini bisa, sebentar. Tidak ada suaranya, Pak Buni. Oke, nggak ada suaranya ya. Kayak tadi sih ada ya. Baik, nggak apa-apa. Kalau tadi pas tes ada ya Mas Danang. Tadi waktu sebelum mulai kita tes dulu, berjalan baik, tapi ternyata pas mulai nggak ada suaranya, nggak apa-apa. Saya harap kita ada ini, bisa ditunjukin ininya aja nggak Mas? Ayatnya aja, kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Bisa? Kalau nggak bisa saya baca aja.
Oke, puji Tuhan bicara. Ya, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, berangkatlah, seberangilah sungai Yordan ini engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Baik, saya akan share screen sekali lagi. Izin share screen, Mas Danang. Ya. Iya. Bapak Ibu, nah, siapa sih Yosua selama ini? Kita mungkin tahu bahwa Yosua itu dipilih Allah. Ada kata-kata yang penekanannya luar biasa dalam pasal 1 saja, 4 kali Yosua itu diperingatkan oleh Tuhan, diberikan kekuatan oleh Tuhan, jangan takut, jangan kecut hati. Lalu kita bicara begini, oh berarti Yosua ini lemah, oh berarti Yosua ini artinya ketakutan untuk tidak berani untuk membawa bangsa Israel. Saya rasa nggak seluruhnya itu benar. Jadi maksudnya begini, saya yakin kalau Tuhan sudah mempersiapkan orang itu jarang ada yang mendadak. Saya dipersiapkan untuk menjadi seorang pemimpin rehab itu saya punya pengalaman 15 tahun di rehab, 24 jam saya tidur. Mungkin Pak Gembala juga sama, untuk menjadi gembala sebelumnya dia juga digembalakan. Saya percaya orang-orang yang dipilih Tuhan itu akan mempunyai karakter yang luar biasa, tetapi tidak boleh dilupakan bagaimana perjuangan orang-orang ini sampai kepada posisi yang ada sekarang, sama seperti Yosua. Mari kita lihat, siapa sih Yosua? Nah ini dia nih. Yosua atau Yehosua, bahasa Ibrani-nya Allah menyelamatkan, kalau bahasa Yunani-nya Yesus. Jadi Yosua dengan Yesus itu artinya sama. Jadi Allah menyertai atau Allah menyelamatkan. Nah, Yosua ini adalah gambaran sebenarnya, gambaran dari gambaran dari Yesus Kristus yang mau menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa. Nah, yang pertama kita lihat sejarah latar belakang Yosua. Dia ini kemungkinan pernah jadi prajurit Mesir untuk milisi. Milisi itu tentara rakyat.
Jadi waktu Mesir menguasai seluruh, jadi pada saat itu Mesir ini adalah kerajaan yang sangat luar biasa, teknologinya maju gitu ya. Saya nggak tahu apakah Mesir itu sama dengan zaman Mataram kuno gitu ya, karena di Mataram kuno juga sebenarnya teknologi udah luar biasa, tetapi kemungkinan Firaun ini lebih dulu. Jadi mereka tuh sudah membangun piramid, tetapi untuk melakukan itu semua mereka juga perlu milisi atau tentara rakyat. Nah, Yosua sudah punya itu, sudah punya bekal itu. Lalu Yosua ini juga pemimpin Bani Efraim. Kenapa dia dipilih? Saya percaya Yosua dipilih sebagai pemimpin karena pertama dia adalah keturunan yang paling tertua dan dia adalah orang yang memang dianggap bijak. Awalnya namanya Hosea bin Nun tetapi diganti oleh Musa jadi Yosua. Dia 40 tahun mengabdi kepada Musa. 24 jam gitu ya. Enggak bekerja cuma jam 7 pagi sampai jam 4 sore pulang. Enggak, 24 jam dia selalu connect dengan Musa. Nah, lalu Yosua ini juga diutus menjadi 12 pengintai tanah Kanaan. Kita lihat sejarahnya, sama-sama kita belajar baca dari mulai bilangan sampai kitab Yosua. Kenapa sih Tuhan mau meluluh lantakkan Kanaan? Kanaan ini kalau kita lihat itu banyak raja, nggak satu raja. Ya, jadi di Kanaan ini sudah jadi hampir seperti Yunus eh, yang harus pergi ke Niniwe karena di sana banyak dosa sama seperti Sodom dan Gomora, dosanya udah kacau nih. Kalau Tuhan mau menempatkan bangsa Israel ke tanah Kanaan tapi mereka kawin campur dan hidup dengan orang Kanaan, ini bahaya. Oleh sebab itu misi dari 12 pengintai ini bukan hanya mengintai, mereka sadar betul bahwa mereka diutus itu untuk melihat lokasi, memata-matai lokasi dan akan dimusnahkan semuanya. Ini saya rasa nggak orang sembarangan yang diutus. Nah, lalu Yosua memberi motivasi dari 12 pengintai ini, 10 bilang, wah udahlah nggak mungkin kita bisa menguasai tanah itu. Karena di sana ada orang Hoak mulai berjalan. Wah, hiperbola. Di sana orang-orang raksasa serem-serem, pemakan daging manusia. Wah, udahlah. Nah, tetapi Yosua dengan Kaleb bilang, sambil mengoyakkan pakaiannya, dia bilang, percayalah bahwa ini sudah diserahkan kepada kita, tapi kita harus tetap menyembah kepada Tuhan Allah yang kita percaya, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ini nggak gampang. Dan yang 10 orang ini begitu tahu, mereka memusuhi Yosua dengan Kaleb pada saat itu karena mereka takut. Nah, lalu waktu waktu zaman Musa menyerang orang Amalek di Rafidim, dan waktu Musa mengangkat tongkat dipandu didukung sama Harun dan Hur. Nah, Yosua ini jadi panglima perang. Yosua jadi panglima perang. Yosua juga menjadi saksi saat mengantar Musa ke atas puncak Sinai. Jadi waktu Musa puasa 40 hari 40 malam, saya percaya Yosua pun puasa di situ. Nah, jadi dari kisah ini sebenarnya saya melihat, kita sama-sama lihat, kita sama-sama belajar bahwa Yosua ini bukan bukan pimpinan asal jadi, pimpinan kaleng-kalengan, tapi pimpinan yang memang sudah Tuhan persiapkan. Sama seperti Daud, kita taunya Daud itu waktu mengalahkan Goliat, kita taunya, wih, Daud yang kecil itu bisa mengalahkan Goliat. Kita lihat latar belakangnya siapa Daud. Daud itu penggembala domba. Dia biasa menghadapi beruang, menghadapi harimau yang akan serigala yang akan memangsa domba-dombanya. Kalau zaman perjanjian lama itu orang itu, kalau sekarang kita ngeliat bebek ya, bebek atau itik, orang kalau ngangon itik itu, wah jalannya jauh. Nah, sama berhari-hari Daud itu sampai jauh dari keluarganya. Nah, dia bisa memimpin domba-domba itu selama tidak ada yang dimakan, itu hal luar biasa pada zaman itu. Belum begal, belum apa. Terus yang kedua, kita harus belajar juga bahwa Daud ini kakak-kakaknya orang-orang
tentara prajuritnya Saul. Jadi nggak mendadak, semuanya tidak ada yang mendadak. Nah, lanjut. Kenapa Yosua? Yosua dipersiapkan untuk pertempuran yang luar biasa antara umat pilihan dengan bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Nah, ini adalah gambaran Allah berperang melawan iblis. Saya mau mengajak ini bahwa saya percaya, kita percaya bahwa saat ini Tuhan juga sedang membangun Yosua-Yosua yang lain. Dalam kondisi pandemik yang luar biasa seperti ini, dalam keadaan yang terpuruk ini, Tuhan tetap memegang janjinya bahwa setiap keturunan Abraham, baik itu secara daging maupun secara rohani, akan selalu menang di atas segala penderitaan. Menang di sini bukan berarti kita tidak mengalami COVID misalnya, menang di sini kita tidak lewat sakit penyakit, menang di sini kita tidak mengalami dampak dari pandemi itu, bukan. Kita pasti merasakan dampak. Saya merasakan dampak semua eh, proyek-proyek yang dirancang gagal total semua. Dan buat kami proyek itu adalah untuk membantu layanan Elkana, tapi ya ini terjadi. Tetapi bukan menjadi satu halangan bahwa akhirnya kita sebagai orang-orang yang di dalam Tuhan itu tidak menjadi, akhirnya kita menjadi lemah atau tidak kuat lagi. Sama seperti Yosua, dipersiapkan Tuhan. Dia tahu bahwa posisi dia adalah orang pilihan yang akan membawa, saya yakin Musa setiap kali akan bilang ini, Yos, bentar lagi kamu ya jadi pemimpin. Yos, kalau saya nggak ada, kamu jadi pemimpin. Musa tidak pilih anaknya Gomer. Musa tidak pilih anak kandungnya, tapi Musa memilih Yosua. Ini ciri kepemimpinan yang luar biasa. Pelayanan itu bukan bicara tentang kerajaan keluarga, tapi ini adalah pilihan Tuhan. Saul dipilih bukan anaknya, tetapi Daud. Baru Daud ke anak-anaknya. Karena itu semua perintah Tuhan. Nah, kenapa Yosua perlu diingatkan sama Tuhan, diberikan kekuatan? Bukan karena Yosua takut berperang. Bapak Ibu, kita harus lihat tadi Yosua ini panglima perang. Yang Yosua takutkan adalah ya, karena bahasa Ibraninya itu bahasa aslinya dari kuatkan dan teguhkan itu, saya lihat beberapa artikel bahwa bahasa aslinya itu jadilah dewasa. Nah, ini kembali lagi ke yang pertama, karakternya itu karakter orang dewasa. Jadilah dewasa. Jadilah pemberani dalam melayani. Kenapa diberikan Tuhan berkata sampai 4 kali di dalam Yosua 1? Karena Tuhan tahu bagaimana bangsa Israel ini sangat tegar tengkuk dan bikin hoak-hoak yang luar biasa. Mereka selalu memberontak. Ingat zaman Musa waktu mereka menyembah patung sapi, waktu Musa naik ke Gunung Sinai untuk mendapatkan tabut perjanjian, mereka bikin hoak. Udah Musa udah nggak kembali lagi nih, kayaknya mati dia nih. Udahlah kita buat patung aja, patung lembu emas. Dan Harun pada saat itu imam yang seharusnya menjagai malah ikut-ikutan. Nah, inilah makanya saat ini kita sebagai anak-anak Tuhan, Yosua zaman sekarang itu berdiri bersama Tuhan untuk bisa memberikan contoh bahwa ini loh umat pilihan. Betul pandemik ini ada dampaknya buat kita, betul, tetapi anak-anak Tuhan tidak ada yang menyerah di situ. Lalu selanjutnya nah ini 4 kali Yosua diberikan kekuatan oleh Allah. Yosua pasal 1 ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yosua pasal 1 ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat 9, ayat 18. Pertama, Yosua sedang dibangun karakternya oleh Tuhan.
Oleh sebab itu Tuhan menanamkan bahwa Yosua, aku yang memilih engkau. Aku yang menjadikan engkau. Oleh sebab itu kuatkan dan teguhkan hatimu. Musa hanyalah hamba. Makanya di dalam Yosua pasal 1 Tuhan berkata, pasal 1 ayat 1 tadi, hambaku Musa sudah mati. Jadi Tuhan mau menegaskan kepada Yosua bahwa Musa itu hanyalah hambaku. Dia mati. Sekarang kamu yang akan menggantikan. Ini sebenarnya penegasan buat Yosua. Saya yakin kita yang saat ini dipilih oleh Tuhan, itu ada penegasan-penegasan, pernyataan-pernyataan, bukan pernyataan, tapi pernyataan dari Tuhan. Baik itu lewat mimpi, lewat hamba Tuhan, lewat akar rohani, lewat gembala, lewat apapun, lewat firman terutama, itu ada satu penyataan, penegasan dari Tuhan. Kita nggak mungkin jalan begitu aja. Tuhan pasti akan perintahkan itu dengan pernyataan. Saya yakin siapapun, dengan pernyataan. Dan Tuhan nggak akan pernah nyuruh orang itu seperti tadi, asal jadi. Pasti lewat berbagai macam masalah dan proses. Nah, tadi yang pertama kita belajar karakter kedewasaan memiliki Yosua lewat proses. Ya, dia pernah menjadi budak di Mesir, menjadi hamba Musa, menjadi panglima perang. Jadi hamba Musa tuh waktu sama-sama kita baca, kalau Bapak Ibu baca bagaimana Musa keluar dari tanah Mesir, itu nggak gampang. Bangsa Israel yang pemberontak, dikejar-kejar musuh, harus berperang, ya, dan dia melihat, saya yakin beberapa kali Yosua melihat bagaimana Musa itu kelelahan. Nah, waktu perang di Rafidim juga saking lelahnya, waktu dia mengangkat tongkat itu, saking kelelahannya Harun dan Hur itu membantu di kiri kanannya. Dia lihat bagaimana kelelahan Musa. Jadi seorang pemimpin itu nggak gampang. Serangannya itu bukan hanya jiwa, tapi rohnya juga diserang. Kelelahan jiwa itu paling mudah, tinggal istirahat beres. Tapi kelelahan roh ini yang bahaya. Banyak di kisah Alkitab, Daud jatuh dengan berselingkuh dengan istri orang itu karena dia lelah jiwa rohnya. Nah, ini yang paling berbahaya. Oleh sebab itu karakter dewasa itu yang dimiliki Yosua itu pasti prosesnya pun akan lebih berat karena dia dipersiapkan menjadi seorang pemimpin yang akan membawa tonggak sejarah yang luar biasa. Yang sampai hari ini orang-orang di sekeliling Israel, orang-orang Arab di sekeliling Israel itu betul-betul mengakui memang betul ada kejadian seperti itu. Fakta sejarahnya ada. Nah, lewat ini. Jadi kalau kita hari-hari ini sedang diproses oleh Tuhan, bahkan mungkin lebih berat dari orang lain, yakin, percaya bahwa kita dipersiapkan Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin. Lalu Yosua memiliki hati seorang murid. Yosua ini tekun mengikuti Musa. Dia tidak pernah memberontak sekalipun terhadap Musa. Yosua menyadari bagaimana Musa berbicara dengan Tuhan. Jadi dia melihat bahwa ini orang pilihan nih. Nah, selama 40 tahun itu semakin kuat pilihan dia kepada Musa bahwa ini adalah guruku, ini adalah bapak rohaniku, ini adalah gembalaku, inilah yang harus saya tuntun. Inilah yang harus saya taati tuntunannya. Lalu apa yang diperintahkan kepada Yosua dijalaninya dengan tanggung jawab. Lalu dia juga belajar tentang hukum-hukum, ya. Jadi ada 10 hukum Taurat dan ada hukum-hukum yang lain. Dia belajar itu. Oleh sebab itu Yosua ini bukan hamba abdi yang kaleng-kalengan. Ilmunya sudah luar biasa sebenarnya di situ. Dan maaf ini nomor 3 harusnya ya. Yosua ini memiliki karakter rendah hati. Ya. Kalau di dalam Bilangan 14 ayat 6 sampai 10, di situ Yosua dan Kaleb mengatakan satu hal kebenaran. Dan bangsa Israel pada saat itu mau melontari dia dengan batu. Nah, begitu Yosua dipilih sebagai seorang pemimpin bangsa Israel, dia tidak dendam. Dia tidak melaksanakan hukuman terhadap orang-orang yang waktu itu mau melontari dia. Lalu Yosua pasal 5 ayat 13 sampai 15, waktu Yosua melihat panglima bala tentara Allah, ini bukan orang yang pengecut Bapak Ibu.
Waktu dia memandangkan pandangannya, dia lihat orang berdiri besar bawa pedang, bawa tameng. Dia nggak lari loh, dia samperin, dia datengin. Kamu teman atau lawan? Lalu Panglima bilang itu, aku adalah Panglima bala tentaranya Allah. Bayangin, Panglima bala tentara Allah. Saya yakin itu adalah perwakilan Yesus Kristus untuk memberikan kekuatan kepada Yosua, ya Mikael. Apa yang dilakukan Yosua? Dia langsung sujud dan dia merendahkan dirinya di hadapan Panglima Bala Tentara Allah karena dia tahu bahwa ini adalah utusan dari Allah sendiri. Jadi betul-betul dia melakukan itu dengan luar biasa sehingga Tuhan betul-betul memilih Yosua untuk membawa bangsa Israel keluar. Nah, terakhir Bapak Ibu, dari sharing firman hari ini ada 2 hal yang kita bisa renungkan. Pertama, kita harus memiliki karakter seperti apa yang dilakukan oleh Yosua. Karakter yang kita dapatkan hari ini itu bukan tiba-tiba ada. Misalkan saya bisa melihat bagaimana orang itu semakin tua semakin bijaksana seharusnya kalau orang yang di dalam Tuhan. Tapi orang yang di dalam Tuhan itu dibilang katanya tua-tua keladi, semakin tua semakin jadi. Nah itu orang yang di luar Tuhan. Orang yang di dalam Tuhan seharusnya semakin dewasa, semakin tua sesuai dengan umurnya dia akan semakin bijaksana. Bijaksana di sini adalah dia dewasa di dalam melakukan apapun, memutuskan apapun, bertindak apapun sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ini lewat proses. Orang-orang yang menang bukan berarti tanpa proses. Orang-orang yang menjadi pemimpin saat ini tidak lepas dari yang namanya proses. Dan saya percaya Tuhan memilih seseorang untuk menjadi pemimpin. Saya percaya semua kita akan jadi kepala bukan ekor. Itu enggak asal jadi. Lalu yang kedua, kita harus mengerti panggilan hidup. Kalau kita belum mengerti, belum tahu, belum menyadari panggilan hidup kita, ya panggilan hidup di sini adalah bicara tentang apa sih sebenarnya yang Tuhan betul-betul inginkan. Saya sekolah perhotelan, tapi saya nggak jadi pengusaha hotel. Saya justru melayani di rehabilitasi narkoba. Ya kesembung sebenarnya. Ya, nggak nyambung. Tapi itu secara daging, secara roh, saya melihat bahwa saya dipersiapkan Tuhan lewat pekerjaan saya yang dulu untuk menjadi seorang pemimpin di rehabilitasi. Nah, saya tahu itu bukan sekarang, saya tahu itu pada saat Tuhan pelan-pelan menggiring saya ke pelayanan. Oh, saya tahu nih. Dari situlah saya akhirnya menetapkan diri saya bahwa panggilan saya melayani di ladang Tuhan yang seperti ini. Mungkin Bapak Ibu juga punya panggilan-panggilan yang lain. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan nggak sembarangan pilih orang. Bukan berarti kita nggak dipilih. Bohong, itu iblis. Kita semua dipilih, kita umat pilihan. Ingat, kita umat pilihan. Tetapi kebanyakan, bukan kita nggak sadar, kita nggak mau menyadari panggilan. Banyaknya orang itu malas menyadari panggilan itu. Kenapa? Di zona nyaman. Sekarang itu pembunuh yang paling kejam, pembunuh yang paling berbahaya, pembunuh yang mematikan itu bukan COVID, Bapak Ibu. Zona nyaman. Udah enak lah begini, udah santai aja. Bukan itu, panggilan Tuhan kepada kita adalah kita berjuang apapun yang terjadi. Nah, kita sama-sama memiliki panggilan yang luar biasa, yaitu memberitakan firman. Itu sudah pasti. Ya, the Great Commission atau amanat agung Tuhan. Tetapi dari situ kita akan melihat kemana sih arahnya. Apakah saya menjadi penyembah atau worship atau kita menjadi seorang gembala di gereja atau hamba Tuhan pelayanan di mana-mana. Sadari itu, karena kalau enggak sia-sia hidup kita. Kita cuma nunggu waktunya dipanggil Tuhan selesai. Setiap hari kita nyanyikan, setiap ibadah kita nyanyikan lagu tentang melayani lebih sungguh.
kita nyanyi sebelum hidup kita ini berakhir, kita sudah menjadi berkat dan segala macam. Tapi kita nggak pernah aplikasikan itu. Nah, saat ini eh, izinkan saya mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama yuk kita sadari bahwa eh, kita sudah dipilih menjadi seorang pemimpin. Tetapi sebelum menjadi pemimpin, kita harus lewat proses. Dan pada saat kita melewati proses itu, kita harus sadari betul bahwa kita ini akan dipilih menjadi pemimpin. Saat ini banyak orang hancur. Saya bukan bilang tidak ada yang bangkit ya, banyak. Gereja tutup ada, rehabilitasi Galilea di Jogja tutup karena pandemik. Usaha-usaha banyak yang tutup. Orang yang paling kaya, salah satunya di Indonesia, bangkrut. Apakah kita harus mundur? Enggak, Bapak Ibu. Kita justru dengan begini, Tuhan persiapkan kita untuk semakin lagi kita lebih baik lagi. Itu saja firman Tuhan yang bisa saya sharingkan pagi hari ini. Semoga bisa menjadi berkat buat kita semua. Mohon Bapak Gembala untuk tutup dalam doa. Ya, terima kasih Pak Boni. Firman-Nya luar biasa, sangat memberkati kita. Hari ini, ayo saudara kita bersama-sama, tidak ada yang terkecuali, kita memiliki sifat dan karakter seperti Yosua. Dan percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk kita semua. Tuhan ingin supaya kita terus bertumbuh dewasa. Tuhan ingin supaya kita memiliki sifat dan karakter Kristus. Terima kasih sekali lagi Pak Boni. Pagi hari ini kita akan berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami terima. Sungguh firman yang kami terima pagi hari ini, kami tidak mau hanya menjadi informasi Tuhan. Kami tidak mau firman itu hanya sekedar ada di pikiran otak kami. Tetapi kami rindu firman itu sungguh-sungguh di dalam hati kami. Kami terapkan, kami lakukan, kami aplikasikan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk firman yang luar biasa yang sudah kami terima. Biarlah umat Tuhan GBI Miracle Service Wonosari, kami semua bertumbuh dewasa, memiliki sifat dan karakter Kristus. Kami memiliki kerendahan hati, memiliki integritas, kedewasaan. Tuhan, kami percaya gereja-Mu GBI Miracle Service Wonosari akan menjadi gereja yang sungguh-sungguh dewasa dan memberkati. Amin. Doa untuk hamba-Mu, Pak Boni, Tuhan pakai hamba-Mu secara luar biasa. Amin. Berkati aspek hidupnya Tuhan. Baik itu pelayanan, pekerjaan, dan rumah tangga, anak-anak semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan hamba-Mu ini akan jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Finalnya adalah jiwa diselamatkan. Amin. Lewat hamba-Mu ini. Urapan bertambah-tambah, hikmat Tuhan bertambah-tambah, kebajikan dan kemurahan dari Tuhan bertambah-tambah atas hamba-Mu. Doa yang sama untuk kami semua. Kami menerima berkat yang sama seperti yang sudah hamba-Mu terima. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada siang hari ini untuk firman Tuhan yang luar biasa. Kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan, dan syukur hanya bagi-Mu. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus akan hidup. Haleluya. Amin. Amin. Mari yang berdoa Nama syafaat. Tuhan. Terima kasih Pak Boni. Monggo yang berdoa syafaat, Mbak Tris, yang akan memimpin kita dalam doa syafaat. Ya, shalom. Suara saya kedengeran ya? Shalom. Amin, amin. Dengar. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini untuk suatu anugerah yang besar jika kami boleh disatukan. Walaupun melalui Zoom, kami percaya hadirat Tuhan tidak dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Dimanapun kami berada, masing-masing kami mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada
pagi hari ini kami membawa bangsa Indonesia di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami memberkati Indonesia, adalah Indonesia penuh dengan damai, Indonesia dipulihkan oleh Tuhan dari segala bidang, segala segi, baik itu perekonomian, kesehatan, semuanya Tuhan dipulihkan oleh Tuhan. Kami percaya setiap pulau-pulau, setiap desa-desa, kota-kota, setiap provinsi yang ada, semuanya dilawat oleh Tuhan. Tidak ada yang terkecuali. Tuhan, kami juga hari ini membawa kota kami, Gunung Kidul dengan setiamu Tuhan, 18 kecamatan yang ada dimenangkan bagi Tuhan. Kami percaya terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan di segala bidang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kota kami diberkati Tuhan. Kota kami adalah kota yang kaya, kota yang subur, kota yang makmur, kota yang sehat. Penduduknya adalah orang yang takut akan Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus. Bahkan kami memberkati pemimpin kota kami Tuhan, baik bupati maupun wakilnya, seluruh aparat yang ada di bawahnya, Tuhan berkati, lindungi, sertai, berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat daripada Tuhan. Kami perkatakan tidak ada kerusuhan di kota kami perkatakan tidak ada kebodohan di kota kami, yang ada adalah kemajuan, ketentraman, dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kota kami diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Bahkan bahwa seluruh jemaat-Mu Tuhan yang Tuhan percayakan di dalam keluarga GBI Wokersari, Miracle Service, Tuhan berkati. Jemaat-Mu dimanapun mereka berada, apapun yang menjadi aktivitas panjang harinya Tuhan, kami percaya perlindungan Tuhan sempurna atas seluruh jemaat-Mu. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan yang memberikan perlindungan sempurna atas seluruh jemaat-Mu. Bahkan roh, jiwa, dan tubuhnya di dalam kendalinya Tuhan. Kami juga membawa Tuhan, hamba-Mu Bapak Petrus Murtono yang Tuhan percayakan sebagai gembala di GBI Miracle Wonosari ini Tuhan. Kami minta terus hikmat marifat dari tempat maha tinggi, senantiasa Tuhan berikan atas hamba-Mu ini, pengurapan yang senantiasa baru melingkupi hamba-Mu ini, sehingga hamba-Mu ini melangkah dengan urapan yang baru. Hamba-Mu ini memimpin dengan pemimpinan yang takut akan Tuhan, pewahyuan visi yang daripada Tuhan itu jelas dan nyata atas hamba-Mu ini. Berikan kekuatan baru terus Tuhan, setiap hamba-Mu ini melangkah, Bapak buat berhasil apapun yang mengerjakan, baik itu pelayanan, pekerjaan, segala sesuatunya, bahkan keluarganya menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Istrinya Mbak Elis diberkati oleh Tuhan, Joy, anaknya Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kami percaya keluarga ini Bapak pilih dan Bapak tetapkan sebagai hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Maka Engkau sendiri yang bekerja atas hamba-Mu ini secara luar biasa. Kami juga membawa seluruh pengerja yang ada, jadikan kami boleh menjadi pengerja yang takut akan Tuhan, unity itu tinggal tetap atas kami boleh saling melengkapi satu sama lain, sehingga kami boleh bersinergi bersama-sama, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Gereja-Mu maju di dalam nama Tuhan Yesus, semua bertumbuh dewasa, semua mencintai Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan seluruh jemaat-Mu yang ada. Semuanya di dalam kendalinya Tuhan. Kami juga membawa setiap pergumulan gereja, baik itu fasilitas, pembangunan, segala sesuatu yang gereja-Mu perlukan. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup mencukupkannya menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kami percaya Tuhan, gereja-Mu tidak akan kekurangan, tetapi gereja-Mu akan melimpah. Dan gereja-Mu menjadi berkat bagi kota, bagi bangsa, bahkan menjadi berkat bagi seluruh bangsa-bangsa yang lain. Kami bersyukur Tuhan, kami serahkan baik bangsa kami, baik kota kami maupun gereja, seluruh jemaat-Mu di dalam tangan kasih-Mu. Tuhan beracara setiap kami sepanjang hari ini, kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Aba Bapa. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Dari gereja hari ini sekitar jam 12 kita akan mengadakan baptisan di Palian. Dan nanti doa malam di gereja, masih lewat Zoom, saudara. Minggu depan hari Jumat, jam 7 malam. Ibadah besok minggu keempat, lewat Zoom juga. Mari kita akhiri ibadah kita
siang hari ini. Tuhan Yesus, kami percaya apa yang sudah kami lakukan hari ini, semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu, Bapa. Pujian, penyembahan, dan syukur kami persembahkan totalitas kepadamu. Bahkan persembahan yang kami berikan, semuanya kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu, Bapa. Tiba saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Tuhan memberkati setiap kami, memberkati rumah tangga kami, memberkati kesehatan kami, memberkati seluruh aspek kehidupan kami. Bahkan kami percaya berkat Tuhan mengalir atas setiap kami. Kekasih-kekasih Allah, umat pilihan Allah, kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari putranya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama berkata, amin. Tuhan berkati. Makasih Pak Gembala, Pak Danang, Kasih Pak Rin, Boni. Pak Grace, Pak Ya, Yudi. Tuhan berkati semua. Mas Danang, Ya, Pak. mohon izin Mas, kok tadi nggak muncul ya? Bentar, nanti habis ini mulai sebentar. Ya nggak apa-apa, coba Pak. Kenapa ya? Apa? Tadi itu kalau nggak salah pas Pak Boni puter, itunya di mute. Mic-nya di mute. Jadi nggak kedengeran. Mic-nya di mute. Enggak, kalau gini, saya baca kalau mau ini atau pencet ya, ini dipindahin ke stereo mic. Coba sekarang. Coba dua. Mbak Ana, terberkati Mbak Ana. Iya, Pak. Ana. Halo Kak Ana. Halo. Semuanya. Berkati. Mbak Ana mau ikut? Demikianlah aku Ini ada akan suaranya, menyertai Pak. engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ada suaranya. Dan Ini masuk Pak teguhkan, suaranya Pak. sebab engkaulah yang akan Masuk. memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang dijanjikan. Tadi Ya, mic-nya Pak Boni ke Ya, mute. mute ya. Iya, habis ini gugup sih ada Christine. Udah deh, terima kasih Pak Dana. Ya, makasih Siap, Pak. siap. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Mas Dwi, Berkati. Kak Tuhan Ana. berkati. Iya, Wah. Ini baptisan langsung Pak ya? Saya meluncur dari Wonosari dulu, persiapan sebentar. Hati-hati Mas Danang, luncurnya nanti. Jam Ya, 12-an Pak ya? Ya, lama semut kalian aja. Gimana? Kalau bisa lebih awal, ini kan jam 10. Iya. Jam Sekarang ditunggu dah. Hah? Ya, Di mana? Siap, Pak Sukyom. kita meluncur. Pintu Ya. kuda. Sudah siap Pak, maksudnya pintu Oh. kuda. Dengarnya pintu kuda. Udah siap semuanya. Oh, Iya. siap. Oke. Oke, Terima siap. kasih Terima kasih. Muncul. semuanya. Terima kasih.